Artikel Bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang tidak membuat kehidupan rakyat Indonesia lebih baik dari masa sebelumnya. Janji manis Jepang pada awal kedatangannya justru berujung pada sengsara dan derita. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia itulah yang mendorong munculnya perlawanan terhadap pemerintah di berbagai daerah. Lalu, bagaimana perlawanan rakyat di berbagai daerah pada masa pendudukan Jepang? Simak penjelasannya ya, jangan di-skip. Karena akan ada penjelasan-penjelasan artikel yang penting banget buat kalian untuk mengetahui perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. 1. Perlawanan di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama. Karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942, terjadi penyerangan terhadap Jepang di Kot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Kot Plieng. Sebanyak 2 kali, Jepang berusaha menaklukkan wilayah Kot Plieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya. Dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sewu Mawe. Kemudian, pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Kot Plieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. 2. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikerei. Upacara Seikerei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. 3. Perlawanan rakyat Indramayu. Pada bulan April 1944, perlawanan Haji Madrian terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Latar belakang peristiwa ini adalah karena adanya paksaan untuk menyetorkan sebagian hasil bumi penduduk. Selain itu, penduduk dipaksa untuk melakukan kerja rodi atau romusa. Haji Madrian lalu bergerak memimpin perlawanan di desa Karangampel, Sindang, Indramayu. Namun, akhirnya perlawanan ini dihentikan Jepang dengan perlakuan yang sangat kejam. 4. Perlawanan di Kalimantan. Jepang menyerang Kalimantan Barat dari utara, tepatnya dari Sarawak. Penyerangan dari utara ini dimaksudkan agar perhatian Belanda terpecah belah. Selanjutnya, Belanda malah meninggalkan Kalimantan Barat bukan melindungi jajahannya tersebut. Pada tanggal 22 Januari 1942, armada Angkatan Laut Dai Nippon mendarat di Pemangkat lewat Tanjung Kodok. Lalu, barulah pada 2 Februari 1942, Pontianak dikuasai tanpa perlawanan. 5. Perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat Papua diakibatkan kesewenang-wenangan Jepang yang melakukan pemukulan dan penganiayaan di luar batas kemanusiaan. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak. Gerakan ini dipimpin oleh El Rum Korem. Dengan senjata sederhana, rakyat Biak dengan gagah berani bertempur melawan Jepang yang memiliki persenjataan lengkap. Rakyat Papua pun memilih melakukan perlawanan dengan strategi gerilya.
Dengan strategi ini, mereka mampu merepotkan Jepang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap alam Papua. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang rakyat Papua dan Jepang kemudian memilih meninggalkan Biak. 6. Perlawanan peta di Blitar dipimpin oleh Suprijadi pada tanggal 14 Februari 1945 yang dilatar belakangi oleh kejamnya Jepang dalam pelaksanaan sistem kerja paksa atau Romsa. Sehingga, walau peta merupakan bentukan Jepang, tapi karena anggota peta merupakan orang Indonesia, mereka tak tega melihat bangsanya sendiri merasakan kekejaman dan penderitaan akibat kejamnya Romsa. Tunggu dulu. Yang terakhir jangan di skip ya, ada bonusnya.